Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini eh, aku akan menjelaskan tentang pembangunan Masjid Nabawi. Sebelum mulai, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Zafira Putri. Aku akan menjelaskan sekarang. Telah dikisahkan pada edisi terdahulu, setelah unta tunggangan Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat di Madinah, maka kaum muslimin menjadikannya tempat untuk menunaikan sholat. Tempat itu merupakan tempat penjemuran kurma mirip Suhail dan Sahal, dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pemeliharaan Asad bin Zurarah. Ketika tunggangan Rasulullah SAW berhenti di tempat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Insya Allah tempat ini untuk rumah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW memanggil kedua anak yatim itu dan menawar tanah itu untuk dijadikan masjid. Tetapi kedua anak itu berkata, "Justru kami ingin memberikannya kepada Anda, wahai Rasulullah." Meski demikian, Rasulullah SAW merasa enggan menerima pemberian dua anak kecil ini, sehingga beliau SAW tetap memberinya. Dan di atas tanah ini, dalam pembangunan masjid ini, Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang yang ahli. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang ikut bekerja membangun masjid, "Dekatkanlah Al-Yamami ke tanah itu, karena sentuhan dia terbaik di antara kalian dan yang paling kuat adanannya." Pembangunan Masjid Nabawi selesai dalam 12 hari. Setelah itu, Rasulullah SAW membangun rumah-rumah untuk istrinya dengan cara yang sama. Saudah binti Zumrah dan Aisyah radhiyallahu anhu mendapat rumah pertama berdampingan dengan masjid. Rumah-rumah itu sangat sederhana, dari tanah, batu, dan pelepah kurma. Setelah selesai, beliau pindah ke rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu pada masjid tersebut. Pada tahun pertama Hijriah juga disyariatkan azan. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang lafaz azan. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun datang dan menceritakan bahwa ia bermimpi di yang sama. Masjid tetap sederhana hingga wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak merubahnya. Umar radhiyallahu anhu mengganti tiang dari pohon kurma dengan kayu yang melindungi atap dari hujan. Utsman radhiyallahu anhu memerindahnya dengan batu berukir, tiang kokoh, dan atap dari kayu hias. Awal mulanya di Masjid Nabawi ini belum ada mimbar sebagai tempat berkhutbah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil bersandar pada sebuah batang kurma. Tentang batang kurma ini terdapat peristiwa yang menjadi bukti kebenaran kenabian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar dan kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam pindah tempatnya ke dalam menyampaikan khutbah. Batang kurma yang dijadikan sandaran beliau Shallallahu alaihi wasallam itu menangis layaknya anak kecil. Mendengar tangisan pohon ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun kembali kepadanya dan memeluknya sehingga diam. Dibangunnya masjid oleh Rasulullah SAW memiliki fungsi sebagai sarana ibadah. Juga difungsikan untuk mengurus segala hal berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin, seperti menampung kaum muhajirin yang miskin dan masih lajang yang belum bisa membuat tempat tinggal, menampung kaum wanita yang baru masuk Islam, menjadi pusat pembelajaran kaum muslimin, menjadi pusat pengubahan syair-syair untuk membela dakwah Rasulullah SAW, dan terakhir menjadi tempat menahan para tawanan perang, sehingga kaum muslimin bisa mengambil pelajaran dan para tawanan itu juga bisa mengambil pelajaran saat melihat kaum muslimin melakukan sholat dan mendengarkan Al-Quran, sebagaimana dalam kisah Sumar bin Usal radhiyallahu anhu, dan banyak lagi fungsinya. Mungkin sedikit itu aja dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.